Halo YouTuber, nanti kita akan lihat mobil yang baru dirilis dari Daihatsu Roki. Seperti apa fiturnya? Saksikan terus channel ini. Kita lihat. Ini dia Daihatsu Roki tahun 2021 yang baru aja rilis. Kalau sebagian kita ekspektasinya adalah 4 WD off-road, berbeda dengan tahun 2021. Ini dia Daihatsu Roki. Tentu jelas berbeda tampilannya dengan Daihatsu Roki yang sebagian dari kita ada bayangan mobil ini mobil off-road. No, jauhkan ekspektasi itu. Sekali lagi saya bilang, mobil ini peruntukannya untuk city car, penggerak roda depan dengan 1000 cc. Spesialnya adalah untuk tipe yang kita lihat ini menggunakan 1000 cc, tipe R, CVT turbo. Yang jelas penggerak roda depan. Generasi Roki terakhir, apakah ini pantas dibilang satu generasi dengan maksud saya itu lanjutan generasi dari Daihatsu Roki yang orde lama? Apakah ini reformasinya? Ya, saya juga nggak berani bilang kalau ini adalah generasinya Roki. Yang jelas dia menggunakan label nama Roki dari Daihatsu sendiri. Sementara di Toyota itu menggunakan nama Toyota Rise. Oke, tampilannya jelas sangar untuk kelas city car, tidak untuk kelas off-road. Fiturnya apa aja? Oke, dilihat. Oke, kita akan coba lihat dari tampilan bagian depan dulu yang disajikan dari Daihatsu Roki. Yang pertama, grill bagian depan untuk tipe yang R CVT ini, CVT turbo tepatnya. Nah, grillnya ini menggunakan dop berwarna hitam seperti ini. Kemudian jelas di sini ada emblem Daihatsu. Kemudian di sini ada list silver yang melingkar setengah di bagian grill bagian depan. Kemudian ada undercover. Untuk lampu tentu sudah menggunakan kombinasi fog lamp di bagian bawah dengan cover hitam plastik seperti ini. Sudah LED untuk headlampnya. Kemudian tampilan pada bagian depan itu kalau saya bilang Daihatsu mengeluarkan produknya yang Daihatsu Roki ini dengan tampilan yang agak patah, kayak expander mungkin ada mirip. Tapi kalau expander itu kan di sini agak tajam, kemudian di sini agak petak gitu ya. Ya cakep lah kalau saya bilang dengan sangarnya Roki untuk kelas city car, saya bilang ini sudah cukup oke dengan tampilan view bagian depan yang seperti ini. Kemudian kita berangkat ke bagian samping. Nah, mobil ini dibilang besar nggak terlalu. Karena memang untuk muatan 4 dan 5 orang, 4 atau 5 orang. Mobil ini menggunakan ban GT radial Campiro dengan ring 17. Nah, bannya atau lingkar velgnya itu sama dengan Daihatsu-nya Terios. Jadi pasti akan mempengaruhi ground clearance dari Daihatsu Roki ini sendiri. Jadi untuk bagian velg yang dengan tipe R CVT turbo ini sudah menggunakan dual two-tone jenis velgnya dengan ring 17. Kalau untuk spion sama dengan motif Daihatsu Terios, ada LED, kemudian jenis lipat, kemudian ya ada stripping seperti ini di bagian samping. Oke, masuk ke bagian engine. Untuk mesin dia menggunakan 1000 cc dengan jenis 1 KRA. Jelas mirip dengan Ayla, bedanya nanti dengan ketenagaannya di bagian turbo. Tampilannya untuk engine saya bilang cukup sangar dengan tampilan ada saluran intake air cleaner seperti ini, kemudian pipa-pipanya yang selang-selang radiatornya yang gede gitu kan. Jadi melihatkan ini serius untuk saya bilang ya razanya city car lah ya dengan cc 1000 cc. Oke, itu untuk engine. Kemudian dengan tipe tertinggi CVT
turbo. Kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam kap mesin. Tapi sayangnya bagian kap mesin bagian dalam itu belum dicat senada dengan warna bodi, hanya cat dasar seperti ini. Oke ya. Itu dia tampilan dari engine. Nanti untuk spek jelasnya saya akan tampilkan di bagian layar. Oke, kita coba lihat pada bagian samping dari Daihatsu Roki ini. Yang pertama terlihat untuk Daihatsu Roki, karena untuk muatan 4 orang atau 5 orang, jadi desainnya itu agak pendek. Proporsional, kalau saya bilang itu sebenarnya nggak terlalu pendek. Ya proporsional lah ya, dengan lebar yang menurut saya cukup oke. Kemudian dengan panjang ke belakang. Dengan Daihatsu Roki, muatan 4 orang, proporsional dengan seperti ini. Apalagi ya. Oke, ke bagian dalam, bagian interior kita coba lihat. Oke. Nah, ini dia pada bagian interior. Door trim yang pertama ini kombinasi yang menurut saya cukup oke antara hardcase, kemudian di sini ada lapisan kain, kemudian ada switch power window. Nah, di sini ada mirroring untuk kacanya ya, untuk penyetelannya. Kemudian handle pinnya sudah lapisan chrome seperti ini bagian dalam, central lock-nya di sini. Kemudian ini ada handle tangan yang kesannya itu kesan adventure dapat, tapi mewahnya city car juga kelihatan di sini. Nah, di sini ada cup holder ya, ada speaker. Kemudian kita masuk ke bagian interior kawan-kawan. Oke, kamera. Nah, pada bagian interior tampak seperti ini. Nah, steering wheel-nya polosan seperti ini, tidak ada motif apapun ya, lingkarannya pas untuk ukuran mobil yang muatan 4 orang seperti ini. Nah, pengaturan audionya ada di sini. Ya, di sini ada mode untuk telepon, kemudian di sini ada pengaturan audio, terus di sini ada pengaturan speaker juga. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk kunci dia sudah immobilizer seperti ini. Jadi lock dan unlocknya, yang lock itu sudah kelihatan mewah, ada emblem Daihatsu di bagian kunci. Kemudian ini ada unlock. Kemudian di sini ada kunci untuk pintu emergency, ya. Ada dapat 2 yang sama seperti ini. Kemudian cara menyalakannya sama. Untuk mobil immobilizer pada umumnya, injak rem, kemudian di sini ada tombol speed engine start stop. Ya, tapi ini kita akan on kan dulu. Oke, nah ini dia tampilan display dari Daihatsu Roki yang menurut saya udah sangat mewah. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita mencari ada tombol di sini average, tombol untuk odometer sudah dipindahkan ke display bagian steering wheel. Nah, di sini ada untuk pengaturan audionya. Nah, di situ pintu terbuka dengan tampilan seperti ini. Kemudian isi BBM seperti ini di bagian sebelah kiri belakang ya. Jadi kita bisa lihat langsung di sini. Kemudian untuk speedometernya cukup oke. Bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, ini rentang saat ini rata-rata bisa kelihatan. Oke. Kemudian pada bagian panel bagian tengah, nah ini dia head unitnya, layar yang seperti ini yang sedang modern. Sebenarnya di produk lain juga sudah banyak menggunakan ini, termasuk Wuling yang layarnya itu cukup lebar. Nah, Daihatsu Roki juga menampilkan kesan yang mewah dengan produk membuat layar seperti ini. Jadi kesannya itu mewah untuk tampilan Daihatsu Roki tahun ini. Oke, nah ini dia tampilannya, menu. Kemudian di sini ada fitur radio, media, phone, setting. Kemudian ya, itu dia. Nah, ini dia. Nah, di bagian tengah di sini ada kisi-kisi AC, ada lampu hazard. Kemudian panel AC-nya ada di sini. Ya sama lah ya dengan mirip-mirip dengan punya Daihatsu-nya Terios dengan tampilan seperti ini. Ada
tombol mic cool AC, kemudian sirkulasi dalam, kemudian untuk blowernya ada di sini, untuk suhunya ada di sini, kemudian tombol stop engine-nya ada di sini. Nah, ini adalah tipe Matic CVT dengan apa namanya, perpindahan gigi Matic, ada P, R, N, dan D plus dan D min. Nah, jadi tidak ada sebutan angka di sini, D4, D3 gitu ya. Nah, jadi tampilannya oke. Kemudian di sini motif di dekat handle transmisinya juga seperti ada motif apa namanya ini, abstrak gitu dengan satu nada warna hitam. Kemudian di sini ada laci penyimpanan tertutup tapi belum soft opening, masih yang seperti ini. Nah, mobil ini sudah dual airbag dari sisi driver dan penumpang. Jadi penumpang di sini ada airbag. Kemudian pada bagian atas kita lihat di sini ada lampu indoor yang bisa ya tipe sentuh seperti ini, tekan ya. Kemudian untuk switch door-nya juga ada di sini. Kemudian di sini ada apa namanya, indikator untuk seat belt ya, penumpang dan sisi driver. Seperti biasa ini ada spion dalam, kemudian ini ada sun visor bagian penumpang dan bagian driver. Nah, panel bagian depan itu terlihat runcing ke bagian sisi penumpang, bagian drivernya runcing ke bagian dalam, kemudian yang ini juga agak meruncing gitu. Jadi memang memperlihatkan ini adalah mobil anak muda dengan kesan sporty, tajam aerodinamisnya ya. Walaupun ini pada bagian interior. Nah, pada bagian atap, roofnya ini satu nada dari depan ke belakang dengan polosan, tidak ada blower AC di bagian tengah. Nah, di sini ada handle grip. Jadi memang didesain ini tidak menggunakan blower AC seperti Sigra gitu ya. Karena ini memang muatannya juga kabinnya apa namanya, pas lagi dia. Jadi untuk suhu dingin di bagian belakang dapatnya itu dari depan gitu. Jadi hawa dinginnya itu kerasa sampai ke belakang. Kemudian untuk motif jok, nah ini yang saya suka dari mobil Daihatsu Rocky. Jadi memang tampilan Daihatsu Rocky ini motif joknya itu sporty juga. Jadi kayak mobil rally gitu, tapi nggak terlalu padat untuk sandarannya. Jadi memang ada sudut-sudut yang seperti ini dengan list merah sporty seperti ini. Dan di bagian sandaran juga kelihatan ada motif-motif apa namanya nih, motif-motif angin gitu. Jadi kayak kipas angin gitu ya. Jadi ada segitiga tapi ini palang-palang aja. Oke, kita matikan dulu. Nah, jadi memang Daihatsu Rocky ini didesain untuk muatan 4 orang, ya muat 5 orang. Saya rasa mungkin ini pangsa pasarnya untuk anak muda, karena memang untuk harga mobil ini dibanderol dengan harga 220 untuk OTR Kota Padang tipe yang rendah, dengan rank harga 220 sampai 240. Itu dia Daihatsu Rocky bagian interior sekilas yang kita lihat. Oke, ini dia pada bagian penumpang bagian belakang. Sama door trimnya, motifnya senada dengan door trim yang ada di depan. Di sini, nah ini dia. Jadi kalau pada bagian depan itu bagian handle pintu bagian dalam, maksudnya pada bagian pegangan ini di bagian depan itu dilapisi dengan kain, tapi bagian belakang enggak. Jadi ini memang murni hard case gitu. Jadi hard cover. Kemudian handle pintunya sudah dilapisi dengan chrome. Di sini ada switch kaca, ada cup holder dan speaker. Nah, ini saya duduk pada bagian belakang ini memang lega karena memang didesain cuma untuk 4 atau 5 orang. Jadi kaki kita ini ya ergonomis lah ya untuk duduk sebagai penumpang. Cukup luas pada bagian sisi bagian penumpang. Ada hand grip disediain. Nah, pada bagian belakang ini memang kelihatan untuk mobil penumpang pada umumnya kesan sportinya memang cenderung pada bagian depan aja. Jadi memang kursinya itu agak ada lekukan gitu. Tapi pada bagian belakang ini saya rasa sama lah ya dengan kayak mobil Terios, Sirion, ya mirip-mirip lah seperti ini. Jadi kalau saya bilang pada bagian belakang cukup lega untuk muatan 4 orang. Di sini ada lampu indoor pada bagian penumpang. Kemudian ya konsol box seperti biasa di sini ada tengah ya, dilapisi dengan lapisan kain seperti ini. Kemudian apa lagi ya?
untuk Daihatsu Rocky. Keren untuk bagian interior pada bagian belakang. Oke, sekarang kita kepada bagian belakang. Nah, pada bagian belakang Daihatsu Rocky itu tampilannya cukup, jadi agak petak, kelihatan sportinya. Memang aerodinamisnya tajam-tajam seperti ini, sudut-sudutnya cukup keren. Kemudian untuk stop lampnya seperti ini. Di sini ada semacam reflektor gitu. Kemudian ada lace chrome pada bagian di sini. Kemudian di sini cekukan pintu pada bagian bagasi belakang ini ada petak-petak gitu ya, lekukan gitu. Kelihatan petak tapi sebenarnya agak lengkungan-lengkungan gitu lah ya. Ada emblem Rocky, di sini ada tipe R Turbo CVT menunjukkan identitas tipe Turbo CVT. Kemudian reflektor pada bagian belakang kanan kiri, ada sensor belakang. Kemudian mufflernya sudah chrome. Di sini ada ya seperti biasa, ada wiper belakang, ada lampu spoiler. Nah, pada bagian bagasi, nah ini dia tampak bagasi bagian belakang. Saya bilang bagasi Daihatsu Rocky ini cukup besar. Selain di sini ada sisi penyimpanan barang, untuk ban bagasi, ban serap itu posisinya ada di bagian sini. Dan ruang pada bagian bagasi, ban serap itu juga cukup luas. Nah, ban serap yang didapatkan juga satu nada dengan ban atau velg yang dipakai di sisi 4 bannya. Jadi velgnya juga udah dual two tone dengan ring 17. Oke, itu dia penyimpanan bagasi pada bagian belakang. Oke ya. Sekarang kita putar-putar mobil Daihatsu Rocky. Nah, untuk Daihatsu Rocky di tahun 2021 ini sementara yang rilis itu yang 1000 cc, isunya di akhir tahun akan rilis yang 1200. Kita tunggu aja apakah itu teknologinya sama digunakan dengan yang 1000 cc, CVT turbo juga, kita belum tahu. Nantikan di akhir tahun. Kemudian yang 1000 cc itu ada 5 varian. Jadi silakan googling untuk varian dari 1000 cc yang Rocky punya. Nah, untuk teknologi yang digunakan di Daihatsu Rocky sudah menggunakan ASA. Kemudian sudah menggunakan hill stop assist. Jadi di pendakian, ketika kita pendakian yang lumayan agak ekstrim, kemudian kita ngerem mendadak dengan tekanan tertentu, dia akan stop tanpa harus mundur. Kemudian ASA yang digunakan di teknologi Daihatsu Rocky ini cukup bermanfaat kalau mobil ini dipergunakan di perkotaan yang arenanya atau rutenya yang sempit, sehingga kita berpotensi untuk ngerem mendadak. Mobil ini akan membantu kita untuk menjaga jarak dengan membantu pengereman secara otomatis pada Daihatsu Rocky. Nah, bagi konsumen ataupun calon pembeli yang ada di Kota Padang sudah bisa melakukan inden di Daihatsu Katib Sleman. Saya lagi berada di Daihatsu Katib Sleman, Astra Daihatsu. Nah, silahkan datang ke sini, lihat langsung unitnya, tanya-tanya ke marketingnya, berapa harganya, variannya apa aja, kemudian prosesnya berapa lama indennya. Silahkan datang ke Daihatsu Katib yang ada di Kota Padang. Oke, itu dia untuk review ringan. Kalau bagi saya ini ya, kita sudah lihat banyak fitur yang disajikan oleh Daihatsu Rocky. Tinggal bagi pengguna tes jalan, silahkan datang ke Daihatsu Katib Sulaiman. Terima kasih dari saya, Dwi Randa Ariga. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini yang nggak seberapa. Lain waktu kita kalau ada kesempatan tes jalan mobilnya, kita rasain gimana rasanya untuk membawa Daihatsu Rocky ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.